warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperlihatkan update terbaru dalam pembuatan SKP dan angka kredit untuk perawat, yang mana sebelumnya saya telah mengupload video khusus untuk pembuatan SKP yang ini, begitu juga dengan video khusus untuk pembuatan angka kredit yang ini. Di video kali ini sengaja saya gabung dan memperbaiki beberapa sheet sehingga lebih memudahkan dan lebih mempercepat dalam proses pembuatan SKP dan angka kredit. Sekaligus saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi beberapa sheet yang ada, dan selanjutnya bagaimana cara print out dokumen serta susunannya jika nanti teman-teman akan mengumpulkan penilaian angka kredit ke sekretariat penilaian angka kredit, dalam hal ini dinas kesehatan maupun rumah sakit. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita lihat tutorialnya. Ini adalah file yang telah saya siapkan untuk membuat SKP dan angka kredit buat seluruh teman-teman perawat di Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Di dalam file ini ada 36 sheet ya, yang saling berkaitan satu sama lain, artinya satu yang berubah maka akan berubah yang lain. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, biodata. Kita klik di sini. Nah, akan muncul biodata perawat yang akan dibuat SKP dan angka kreditnya. Silakan masukkan nomor urut Anda di sini sesuai nomor urut Anda yang ada di database. Kita kembali. Selanjutnya uraian kegiatan Permenpan 35 tahun 2019, dan di sini ada juga saya sandingkan uraian kegiatan Permenpan 2025 tahun 2014 sebagai perbandingan ya. Di aplikasi ini saya gunakan Permenpan terbaru, yaitu Permenpan 35 tahun 2019. Ini dia kegiatan-kegiatannya berdasarkan jabatannya. Ada pelaksana, ada terampil, ada mahir, penyelia, dan perawat ahli lainnya ya. Seperti itu. Kita kembali. Begitu juga dengan kredit kumulatif, artinya jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat atau penggolongan. Sini ada saya siapkan juga kredit kumulatif berdasarkan Permenpan terbaru dan yang lama yang 25 tahun 2014. Silakan teman-teman buka sendiri ya. Untuk database perawat, jika teman-teman ingin menggunakan file ini di tempat lain, silahkan edit datanya ya, mulai dari NIP, baru, nama, pangkat, golongan, jabatan khusus, dan seterusnya. Teman-teman silahkan rubah ini agar nantinya teman-teman bisa menggunakannya. Kemudian untuk SKP ya, SKP ini formatnya saya sudah siapkan. Teman-teman tinggal mengetik nomor urut yang di biodata, maka secara otomatis data dan data PNS yang akan dinilai beserta data pejabat penilainya itu secara otomatis akan muncul di sini ya. Begitu juga dengan kegiatan jabatan yang ada di sini. Itu secara otomatis muncul sesuai dengan nama jabatan Anda yang ada di kolom sini. Jika teman-teman jabatannya perawat terampil, maka kegiatannya sesuai dengan yang ada di Permenpan 35 tahun 2019. Begitu juga dengan perawat mahir, penyelia, serta perawat ahli lainnya. Lalu kolom yang ada di sini itu memperlihatkan jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat ya, atau golongan berikutnya, baik itu angka kredit selama setahun maupun angka kredit per semester. Selanjutnya ada SKP real ya, kita klik di sini. Sheet SKP real ini persis sama dengan sheet SKP. Bedanya, sheet SKP real ini digunakan untuk mengedit dan memilih kegiatan-kegiatan apa saja yang Anda laksanakan di unit kerja Anda.
semua kegiatan yang ada di Permenpan 35 tahun 2019 itu Anda lakukan ya. Lalu selanjutnya di pengukuran, nah ini nantinya akan secara otomatis terisi jika teman-teman telah membuat angka kredit ya, mulai Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya. Lalu ada sheet penilaian. Di sini juga akan terisi secara otomatis ya data periode penilaiannya yang di sini, dan untuk nilai perilaku yang ada di sini kan masih kelihatan kosongnya, nantinya akan terisi secara otomatis jika teman-teman masuk ke sheet yang ini, ke daftar nilai perilaku. Ini teman-teman print preview seperti ini, lalu teman-teman print dalam bentuk format kosong. Setelah di print, teman-teman ajukan ke pimpinan atau atasan langsungnya untuk meminta nilai. Setelah nilainya nanti diisi di sini, maka akan secara otomatis akan terisi di daftar nilai perilaku ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk sheet LB Januari, ini LB Jan, LB Feb, Maret, April, Mei, Juni yang warna merah ini adalah merupakan pengganti BCP atau buku catatan pribadi yang selama ini teman-teman bikin. Di aplikasi ini hanya membantu untuk merekap logbooknya dengan menuliskan nomor BRM yang ada di sini seperti ini ya teman-teman. Dengan menuliskan nomor berkas rekam medik pasien yang Anda rawat di kolom yang telah disediakan di sini. Selanjutnya akan terisi secara otomatis nilainya di dalam format P1 yang ini ya, P1 Januari, P1 Februari, P1 Maret, Mei, dan Juni. Dia akan secara otomatis apa yang Anda tuliskan di logbook Januari akan masuk di P1 Januari. Untuk sheet P1 Januari, Februari, Maret sampai P1 Juni itu sudah terisi secara otomatis, jadi teman-teman tidak perlu mengeditnya. Begitu juga dengan untuk P2 yang ini seperti itu. Lalu P3 BUPAK ya, daftar usulan penetapan kredit, juga akan terisi secara otomatis. Dan sekalian sebentar saya akan perlihatkan pada saat pengisiannya. Oke, kita langsung saja praktekkan cara pembuatannya. Yang pertama adalah cara membuat SKP. Kita masuk di filenya. Sini SKP kita ketahui bahwa terdiri dari SKP formulir, kemudian SKP pengukuran dan penilaian. Ini SKP formulirnya ya, masih kosong, nama pegawai yang dinilai termasuk pejabatnya masih kosong, kegiatannya juga masih kosong, dan angka kredit yang dibutuhkan masih kosong. Nah, ini ada nomor urut yang di kolom warna kuning. Jika teman-teman menghapus di sini ya, misalnya di delete, maka semuanya akan hilang ya. Kita kembali dulu, Ctrl Z ya. Caranya mengisi ini teman-teman tinggal mengisi nomor urut di biodata. Teman-teman klik ini, masukkan nomor urut yang ada di sini ya. Contohnya saya kasih nomor urut 34. Nah, ini ada nama Nurhayati dan seterusnya ya. Kemudian tahun di sini kita ketikkan tahun berapa saat ini, yaitu tahun 2021. Lalu kemudian ini kolom semester, misalnya teman-teman ingin membuat nantinya kredit di semester 1 ya. Klik yang ini, semester 1 itu antara Januari sampai dengan Juni. Nah, untuk mengetahui nomor urutnya teman-teman bisa buka di database ya, lihat di situ nomor urut apa. Selanjutnya kita masuk ke SKP yang ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman, nomor urut 34 itu ini biodatanya, ini pejabat penilainya, dan ini kegiatan sesuai dengan jabatannya, yaitu perawat ahli muda. Untuk asuhan keperawatannya sampai 38, untuk pengelolaan keperawatannya sampai di sini, ini kosong ya. Kemudian
kemudian pengembangan profesi dan pelayanan atau penunjang pelayanan keperawatan. Nah, seperti sebelumnya saya katakan bahwa tidak semua kegiatan yang ada di sini itu teman-teman lakukan. Jadi teman-teman tinggal memilih nomor yang teman-teman lakukan. Jadi saya contohkan di sini, misalnya ini ada warna merah, ini yang tidak dilakukan ya teman-teman. Delete saja yang warna merah ini seperti ini. Lalu kemudian ini masih ada warna merah, contoh ya, contoh saja ya. Kalau teman-teman lakukan ya jangan di delete, tapi kalau tidak dilakukan ya di delete saja ya teman-teman. Ini juga di delete, yang ini warna merah juga ya di delete. Jadi semua kegiatan itu yang di delete artinya tidak dilakukan di tempat teman-teman. Lalu kemudian ini yang kosong, nah, teman-teman delete saja seperti ini. Selanjutnya untuk pengelolaan keperawatan ya, yang saya sudah contohkan yang mau di delete, yang ini yang warna merah dan yang ini, terus yang kosong ini di delete semua ya, seperti itu. Untuk pengembangan profesi saya contohkan yang teman-teman delete, misalnya yang ini ya, teman-teman delete saja dan yang lain ini di delete, jadi sisa 2. Dan terakhir untuk penunjang ini yang warna merah kita delete ya, contoh saja ini ya teman-teman, delete kemudian di delete. Selanjutnya yang teman-teman akan lakukan adalah jangan biarkan ini ada kosong ya teman-teman. Caranya nomor ini dinaikkan ke sini ya teman-teman, kita blok sampai di sini, lalu copy ya, copy teman-teman, simpan di sini dan paste. Nah seperti itu. Ini 20 sampai 21 ini sama ya, jadi ini yang di bawah ini dihapus saja, di delete saja. Oke. Lalu kemudian yang di bawah yang ini dinaikkan lagi 27 ya. Ini teman-teman copy ke sini, lalu ini double dihapus, dan yang selanjutnya ini kita naikkan ke sini ya teman-teman, ke sini, kemudian kita paste dan ini dihapus. Setelah ini masih ada ya teman-teman, kita copy lagi, jangan di cut ya, di copy, simpan di sini dan Ctrl V, paste. Setelah ini dihapus ya. Khusus untuk asuhan keperawatan ya, jika sudah selesai, sebelum masuk ke pengelolaan keperawatan teman-teman, yang kosong ini di blok sampai ke sini, klik kanan dan di hide. Lalu kita masuk ke bagian B, pengelolaan keperawatan. Nah ini nomornya dinaikkan ke sini ya, ketik di sini, langsung saya diketik. Lalu kemudian ini nomor 50 hapus, kemudian ini nomor 52 diketik lagi di sini 52, enter, di sini dihapus. Nah pengelolaan keperawatan sudah habis di sini, jadi teman-teman blok ke sini, lalu klik kanan, hide. Selanjutnya untuk pengembangan profesi, karena 2 nomor juga ya teman-teman, usahakan 63 ini kasih naik ke sini, 63, enter, lalu ini dihapus. Setelah kosong di sini teman-teman blok aja, lalu klik kanan, hide. Begitu juga dengan penunjang, ini 2 nomor yang dilakukan teman-temannya, 69 dan 72. Teman-teman ketik di sini 69, lalu 72, enter. Selebihnya ini karena double, hapus ya. Lalu kita tarik ke bawah. Kalau sudah habis semuanya, teman-teman blok sampai ke sini, klik kanan dan hide, maka sudah jadi ini ya teman-teman. Jika teman-teman sudah pastikan bahwa semua yang di delete itu tidak dibutuhkan lagi, teman-teman sembunyikan ini yang warna kuning ya, di blok dari atas ini, klik kanan dan di hide, seperti itu. Selanjutnya ini sudah jadi ya teman-teman, lihat di sini untuk perawat ahli muda ini secara otomatis butuh 100 untuk naik ke golongan 2D selama 3 tahun kurang lebih, dan selama setahun untuk satu periode SKP itu butuh 33 angka kredit, dan ini angka kredit per semester ada kurang lebih 16. Jadi teman-teman lihat jumlahnya di bawah, yang ini 39, ini sudah lebih dari target minimal ya, sudah benar itu teman-teman ya. Lalu kemudian di sini jika sudah jadi seperti ini teman-teman ya, teman-teman lihat
nomor urutnya sampai nomor 32 ya. Teman-teman kembali ke sini dulu, masuk ke pengukuran. Ini di pengukuran secara otomatis akan terhide kolom yang kosong tadi. Jadi di sini juga nomor 32 ya teman-teman, seperti itu. Nah ini sudah ada jangka waktu penilaian 2 Januari sampai 31 Desember 2021, seperti itu. Ini nilainya masih buruk teman-teman. Kenapa? Karena kuantitasnya di sini masih sangat sedikit karena belum terisi ya, seperti itu. Nanti di sini akan secara otomatis terisi jika angka kreditnya sudah terisi ya. Selanjutnya saya sampaikan bahwa yang di kolom ini, pengukuran ini tidak usah teman-teman edit karena dia akan secara otomatis terisi ya teman-teman, seperti itu. Lalu teman-teman masuk ke penilaian. Nah di lembar penilaian teman-teman lihat di sini nilainya masih kosong. Teman-teman tidak usah ketik di sini, tapi teman-teman masuk di sheet yang ini, daftar nilai perilaku. Nah yang ini masih kosong, teman-teman print out ini, coba kita lihat. Nah ini teman-teman nanti print out formulirnya ini yang masih kosong nilainya. Lalu kemudian teman-teman setelah di print out sodorkan atau hadapkan ke pimpinannya untuk minta nilai perilaku. Saya sudah contohkan di sini, siapkan. Andaikan diberikan nilai seperti ini, teman-teman copy ya sini ya. Misalnya sudah ada nilainya, teman-teman ketik di sini, dan ini kepemimpinannya misalnya kosong, kasih garis datar saja lalu enter, maka secara otomatis yang 84 ini jumlahnya akan masuk ke penilaiannya, seperti ini. Sudah jadi ya. Nah khusus untuk nilai sasaran ini karena masih kurang nilainya di sini di LB Januari, maka secara otomatis di sini masih kurang ya. Nilai perilakunya sudah ada ya, ini 84,6 dikali 40% menjadi 33. Di sini masih nilai buruk karena belum ada capaiannya di pengukuran ya, seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa SKP real ini jika nilainya ini berkurang, di sini juga akan secara otomatis kolomnya akan berkurang ya, seperti itu, secara otomatis. Lalu kemudian jika misalnya ini tahunnya dirubah ya, misalnya akan digunakan di tahun 2025 ya, enter. Secara otomatis juga di penilaian akan berubah ya. Nah ini lihat 2 Januari sampai 2025 ini dibuat tanggal 31 Desember 2025 dan diterima tanggal 4 Januari 2026. Ini juga secara otomatis, dan ini untuk yang dinilai, pejabat penilai, dan atas sampai pejabat penilai juga akan secara otomatis terisi. Itu untuk cara membuat SKP ya. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan kegiatannya, teman-teman masuk saja di SKP real di sini. Lalu bisa dikurangi, misalnya ini tidak dilakukan atau ditambahkan. Caranya masuk ke sini, belok kanan, masuk ke sini ya, kemudian klik kanan, unhide. Nah teman-teman bisa ganti nomornya di sini yang dilakukan. Jika di sini masih mau ditambahkan banyaknya, teman-teman drop ke sini sampai di sini, lalu klik kanan, unhide. Ini ada kosong, tambahkanlah kegiatan yang ada di sini. Nah ini misalnya 30 langsung 36, berarti ada nomor 31 sampai 35 yang tidak dilakukan. Misalnya nomor 31 dilakukan, teman-teman klik di sini 31 ya, otomatis akan bertambah kegiatannya sampai di situ, atau tambah lagi 32 dan seterusnya. Jadi totalnya tadinya dari 28 bertambah ya. Nah ini jumlahnya 34 ya,
teman-teman bisa lihat di sini di pengukuran menjadi juga 34. Dia secara otomatis di sini akan bertambah kolomnya ya, masuk angin akan bertambah barisnya seperti itu. Oke, itu saya sudah perlihatkan cara membuat SKP. Yang kedua, cara membuat angka kredit. Yang pertama teman-teman lakukan adalah teman masuk ke LB Januari. Ini lanjutan dari yang tadi ya, SKP kalau sudah jadi baru kita membuat angka kreditnya. Kita kembali dulu bahwa angka kredit itu di sini terdiri dari ada namanya LB ya. LB ini logbook ya, pengganti BCP atau buku catatan pribadi yang teman-teman biasa lakukan sebelumnya, sebelum muncul permentan terbaru yang nomor 35 tahun 2019. Di sini ada LB Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kemudian hasilnya itu akan terkopi masuk ke P1 Januari, P1 Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu kemudian setelah jadi P1-nya, ini ada P2, kemudian P3, lupa ya, daftar usulan penentuan angka kredit. Dan sebentar ini saya akan jelaskan seterusnya. Kita masuk saja langsung ke sini. Jadi yang warna merah ini teman-teman tempatnya untuk diedit, yang warna hitam ini tidak usah ya, karena akan secara otomatis. Teman-teman masuk langsung ke LB Januari. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu ya di biodata. Ini ada semester 1 ya. Jika teman-teman ingin membuat angka kredit di semester 1 Januari sampai Juni, teman-teman pilih di sini semester 1. Jika nanti semester berikutnya di semester 2, teman-teman klik yang ini di sudut kanan bawah, klik yang ini, pilih semester 2, maka secara otomatis akan berubah di sini LB-nya menjadi ini ya, Juli. Oh, ini tahun 2025. Kita kembali dulu tadi ganti ya, menjadi tahun 2021. Oke, ini kita kembali lihat yang LB Januari ini menjadi bulan Juli kalau semester 2 ya. Kemudian P1 nya juga akan berubah menjadi Juli. Begitu juga LB ini, LB Feb menjadi Agustus ya teman-teman, ini Agustus. Begitu juga dengan ini menjadi Agustus. Tetapi jika teman-teman merubah ini ya, semester 2 menjadi semester 1, maka akan kembali seperti sebelumnya ya, menjadi Januari lagi 2021. Begitu juga dengan P2 nya yang ini. P2 nya ini teman-teman, ini ada Januari sampai dengan Juni 2021. Kemudian P3 nya juga di sini jabatan perwakilan muda, ini bulan Januari sampai dengan 2021 Juni. Tetapi jika teman-teman berubah ya, berubah di sini menjadi semester 2 ya, teman-teman lihat coba di P2 tadi akan berubah di sini menjadi Juli sampai Desember. Kemudian ini juga akan berubah Juli, Agustus, September, Oktober secara otomatis ya teman-teman. Untuk di P3 juga seperti itu, bulan Juli sampai dengan Desember 2021 akan berubah. Oke, kita kembali ke awal, ini ganti nomor semester 1 ya. Setelah jadi seperti ini, teman-teman langsung masuk ke LB Januari. Nah, di sini teman-teman mengisi kegiatan. Ini kan sudah jadi nanti kegiatannya. Ini kan sudah jadi kegiatannya tadi. Seperti itu. Nah, ini jika ada yang lewat, nanti teman-teman klik saja di sini, lalu ini wrap teks ya, lalu tambahkan lebar kolomnya ya, tinggi barisnya menjadi 30 misalnya, seperti itu. Nah, akan secara otomatis bertambah. Begitu juga dengan ini ya, wrap teks, kemudian jadikan 30. Selanjutnya ini ada angka-angka 1. Ini maksudnya adalah contoh ya, saya hapus dulu nih, saya hapus dulu semua ini angka 1 ya teman-teman, supaya teman-teman bisa pahami ya. Delete dulu
teman-teman ya. Nah, di sini di LB1 secara otomatis kita lihat paling ujung kanan ya. Di sini secara otomatis target pasiennya adalah 16 ya. Ini ada target yang warna merah, capaiannya masih kosong. Jadi teman-teman tinggal mengisi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 nomor BRM. Di sini nomor BRM atau nomor surat tugas dalam bulan berjalan ya. Jangan melaksanakan screening pada individu atau kelompok. Di tanggal 1 teman-teman melakukan kegiatan tersebut satu orang ya, kepada satu pasien atau individu. Teman-teman tinggal menulis di sini 1 ya, di tanggal 1 di tanggal 2, begitu seterusnya teman-teman sampai di sini teman-teman menulis nomor rekam medik ya, misalnya nomor rekam mediknya 11, 22, 33 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini 23, 56, 45 misalnya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tinggal memasukkan nomor rekam medik di sini, berapapun nomornya akan dihitung 1. Jadi ini sudah 2 ceritanya. Jadi kita lihat ujungnya di sini, ini sudah 2 ya. Targetnya 16. Jadi setiap tanggal itu teman-teman usahakan ada kegiatannya sampai minimal 16 untuk mencapai target ya, seperti itu. Kita kembali dulu seperti ini. Saya perlihatkan contoh ini, ada sudah saya contohkan tanggal 2 ada 1 orang, tanggal 4 ada 1 orang. Nah, ini saya perlihatkan contoh seperti ini jika teman-teman tidak terlalu mengetahui komputer atau tidak ingin selalu mengetik di sini nomor BRM, silakan kasih tanda saja 1 ya. Semua tanggal, misalnya tanggal 2 Anda melakukan kegiatan ini, kasih tanggal 1, ini tanggal 41. Nanti ini di print out baru bisa ditulis tangan ya. Di sini yang ada tanda 1-nya teman-teman tulis tangan saja di sini nomor BRM-nya jika teman-teman tidak ingin capek-capek mengetik. Jadi kita kasih kode saja 1 dan seterusnya. Nanti kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini ada jumlahnya melebihi dari target, tidak apa-apa ya, yang penting yang kurang, seperti itu dan seterusnya. Ini untuk LB Januari. Lalu kita masuk ke P1 Januari, ini secara otomatis akan terisi ya teman-teman, sesuai tadi jumlah yang ada di LB. Nah, jika sudah terisi seperti ini, begitu juga di LB Februari juga saya sudah contohkan ada isinya. Di P1 Februari juga ini sudah ada isinya dan seterusnya. Langsung masuk ke P2 ya teman-teman. Teman-teman lihat di P2 ini secara otomatis sudah ada isinya dan muncul di sini angka kredit 15 ya. 15 angka kredit. Kita lihat tadi targetnya di SKP Ruli itu ada 16 targetnya per semester. Jadi teman-teman masih kurang 1, jadi boleh ditambahkan lagi kegiatannya atau kegiatan penunjangnya, seperti itu. Kita masuk ke P2, ini sudah jadi secara otomatis teman-teman, sudah jadi 15. Langsung masuk ke P3 juga sudah otomatis jadi ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini ada 15,06 tadi di P2. Di sini kita lihat jumlahnya 15,06, ini juga 15. Lalu, nah di sini tidak bisa secara otomatis teman-teman untuk yang lama di sini. Kalau ini bisa ya nurse 100. Kalau misalnya nanti di sini jabatan perawatnya keterampilan, dia otomatis juga di sini menjadi 60 ya. Lalu teman-teman tinggal isi di sini berdasarkan PAK yang lama ya. Misalnya PAK lamanya teman-teman di pelayanan keperawatannya mendapatkan sekian, misalnya 35,658 angka kredit, ditambah lagi misalnya di pengelolaan keperawatan misalnya teman-teman mendapatkan berapa, itu tinggal melihat PAK lamanya ya. Misalnya pengembangan profesi teman-teman dapat 6, lalu di penunjang teman-teman misalnya mendapatkan 11,
Nah, setelah jadi, teman-teman bisa lihat di sini totalnya ini angka kredit yang baru dan ini jumlahnya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu jika sudah jadi seperti ini, teman-teman kembali di sini, ini ada saya siapkan, ada namanya MKPK ya. Teman-teman klik di sini, ada namanya surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan. Ini teman-teman tidak perlu ketik karena dia secara otomatis ini nilainya diambil dari LB. Begitu juga dengan ini surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, ini sudah jadi. Di sampingnya juga di sini ada surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi. Secara otomatis di sini yang terdelete nanti tadinya akan terdelete juga di sini ya. Kemudian yang ini surat pernyataan mengikuti pendidikan pelatihan dan personal. Nah, ini harus ditandatangani oleh atasan langsungnya ya, supaya bisa kekuatan hukumnya lebih baik. Nah, ini pembatas ya teman-teman. Ini ada pembatas antara P1, P2, P3 teman-teman. Di sini ada pembatas, ini ada pembatas P1, P2, P3, ada pembatas logbook. Nah, ini kita klik ini ada pembatas logbooknya, logbook bulan Januari sampai Juni 2021. Kemudian di sini ada sampul ya, sudah ada muncul sampulnya. Teman-teman tinggal print, tidak mengetik lagi, cuma mengetik nomor urut, semua sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada persyaratannya, yaitu lembar yang ini ya teman-teman. Ini biodata pengusul teman-teman. Di sini akan secara otomatis muncul biodata pengusulnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada data atasan, data diri, kemudian data atasan, unit kerja, kemudian golongan terakhir. Nah, ini golongan yang terbaru, nanti teman-teman bisa isi secara manual. Lalu kemudian yang ini teman-teman juga akan isi jika punya SKP yang lama, misalnya ini 2021, jadi SKP 2020 teman-teman masukkan di sini nilainya ya, secara manual SKP lamanya dan SKP yang terbaru di sini. Kemudian ini PAK lamanya juga teman-teman isi di sini unsur utamanya dan unsur penunjang. Kemudian PAK baru ini tidak usah diisi karena akan secara otomatis include dari angka kredit yang teman-teman bikin. Kemudian di sini akan secara otomatis ya, jika teman-teman di posisinya perawat alih muda, maka akan naik menjadi perawat alih muda penata tingkat 1 golongan 3D perawat alih muda ya, seperti itu. Ini akan otomatis semua tanggalnya teman-teman, seperti itu. Oke, ini 30 Juni 2021. Andaikan teman-teman nanti merubah ya, merubah di biodata di sini 2022, kemudian semester 2 ya, kita rubah ya. Nah, teman-teman bisa cek apakah betul-betul berubah di SKP realnya. Kita lihat ini 2022. Kemudian kita masuk ke pengukuran ya, ini berubah 2 Januari sampai 13 Desember 2022. Kemudian tanggalnya juga di sini berubah ya, 31 Desember 2022. Lalu kemudian untuk penilaian juga seperti itu, kita masuk di sini, ini waktu penilaiannya 2 Januari sampai 31 Desember 2022. Ini dibuat tanggal 31 Desember 2022 dan diterima tanggal 2 Januari 2023 ya, berubah ya. Ini juga ya, berubah 3 Januari. Nah, ini pejabat penilai dan pejabat anunya akan terisi otomatis. Selanjutnya untuk di LB Januari di sini akan berubah ya teman. Tadinya bilang Januari, sini menjadi Juli ya, seperti itu. Tanggalnya juga di bawah akan berubah teman-teman. Nah, ini 31 Juli 2022. Lalu kita masuk, kita contohkan di sini di 21 Maret ya teman-teman, berubah. Tadinya Maret menjadi September jika teman-teman memilih tadi di semester 2 ya tahun 2022. Lalu kemudian di P2 ini teman-teman lihat ini berubah, ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tadinya Januari ya. Jika di sini teman-teman merubah ya, ini menjadi semester 1
semester 1, maka di P2 akan berubah di sini menjadi Januari, Februari, Maret. Jadi teman-teman tidak bingung ya, ini juga Januari sampai Juni. Kita kembali lagi ke ini, ganti yang ini menjadi semester 2 ya, kita kembali ke P2. Nah, ini berubah Juli sampai Desember 2022, ini juga Juli Agustus akan secara otomatis berubah. Ini juga akan berubah ya di P3-nya, teman-teman. Ini perawat ahli muda. Nah, ini masa penilaiannya juga akan berubah. Kemudian teman-teman bisa lihat yang di atas di sini ya, pendidikan terakhirnya itu nurse, otomatis 100. Andaikan teman-teman di sini mencari perawat yang keterampilan, nah contoh kita cari di sini bawa yang keterampilan, misalnya yang ini ya, perawat mahir Hairani nomor 28. Teman-teman masuk di P3, di sini akan berubah ya, tadinya nurse menjadi itu keperawatan di sini menjadi 100, tadinya 100 menjadi 60, seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi seperti itu ya, nanti di pengukuran juga di sini akan teman-teman akan terisi jumlahnya ya, dari ini kan baru 1 semester, andaikan sudah 2 semester, di sini teman-teman tinggal menjumlah ya dari sheet P2 yang ini P2 untuk semester 1, jumlahnya yang ini, jumlahnya yang ini ya, ditambah dengan untuk semester 2 Juli sampai Desember, itu yang akan dijumlahkan dan masuk ke tempat ini ya, ke sini maksudnya. Nah, secara otomatis jika nilai ini akan sudah terisi, maka kualitas dan nilai perhitungan ini akan secara otomatis terisi ya teman-teman, seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang cara pembuatan SKP dan angka kredit. Jika teman-teman ingin mendapatkan file pembuatan SKP dan angka kredit ini, linknya saya siapkan di deskripsi. Linknya saya sudah siapkan di deskripsi. Jadi saya minta kepada teman-teman masukannya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan komentar Anda di kolom yang ada di bawah yang telah disiapkan di kolom komentar ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.